Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan sekarang akan dibahas mengenai pengantar ke nilai maksimum minimum dari fungsi trigonometri. Jadi sebelum itu akan mengulang mengenai nilai maksimum minimum pada fungsi aljabar yang sudah diajarkan pada kelas 11. Nah, jadi sekarang sepintas akan dibahas mengenai nilai maksimum, minimum, juga nilai stasioner pada fungsi aljabar. Sebagai ilustrasi, kita lihat di sini adalah grafik. Misalnya grafik untuk pangkat 3, berarti kalau pangkat 3 ininya 2. Nah, begitu ya. Maka ini adalah sebagai nilai maksimum relatif. Ya. Kenapa relatif? Karena di sini adalah bisa lebih besar. Cuma di sini titik puncak saja sebagai titik puncak relatif dari bagian yang ini. Kemudian yang ini juga sebagai titik minimum relatif. Ya. Jadi untuk pangkat 3 ke atas tidak ada nilai maksimum minimum mutlak. Jadi kalau pangkat 2 kan grafiknya bisa begitu ya, atau begini. Nah, ini nilai maksimum mutlak. Nilai minimum mutlak itu kalau pangkat 2 ya. Tapi kalau pangkat 3 yang ada adalah nilai relatif. Nah, kemudian antara dua nilai ekstrim ini, di tengah-tengah ini namanya titik belok. Nah, ini titik belok di sini, tengah-tengah titik belok. Jadi ada titik maksimum relatif, titik minimum relatif, titik belok tengah-tengahnya. Ini fungsi pangkat 3 ya. Kemudian kita lihat di penggal-penggal saja, misalnya di sini A, di sini B. Nah, maka bisa disimpulkan adalah bahwa nilai X kurang dari A, berarti ke sini ini adalah fungsi naik namanya. Fungsi naik. Fungsi naik. Nah, karena naik ya ini. Naik. Dari puncak sini turun, maka dari X-nya antara A sampai B ini adalah fungsi turun. Fungsi turun. Sementara B lebih besar dari B, X lebih besar B, ini fungsi naik lagi. Fungsi naik lagi. Ya. Jadi nanti dalam persoalan grafik fungsi paling pangkat 3 ke atas, yang ditanyakan adalah ini titik maksimum relatif, titik minimum relatif, titik belok tengah-tengahnya ya, di tengah-tengahnya ya. Kemudian fungsi naik, fungsi turun, fungsi naik lagi. Di fungsi naik ada 2. Nah, kemudian kita hubungkan dengan fungsi turunan. Bagaimana dengan fungsi turunan? Nah, fungsi turunan adalah bahwa nilai ekstrimnya syarat. Jika
F aksen X sama dengan 0. Ini adalah nilai ekstrim atau turunan pertamanya. Kemudian kalau titik belok, jika F double aksen X sama dengan 0, ini adalah sebagai absis titik belok. Sementara ini adalah yang pertama sebagai absis atau X-nya nilai maksimum atau minimum. Itu bedanya, ini di turunan pertama, turunan kedua. Dan jika F aksen X lebih besar 0, ini fungsi naik. Sementara kalau F aksen X turunan pertama kurang dari 0 adalah fungsi turun. Nah, jadi yang ini fungsi turun. Kalau ini besar 0, fungsi naik. Ya. Kalau double aksen adalah sebagai titik belok. Nah, itu sebagai pengantarnya. Oke, kita lanjutkan sekarang menentukan titik ekstrim. Syarat itu adalah F aksen X sama dengan 0 atau turunan pertama sama dengan 0. Kita turunkan saja fungsinya. Jadi F aksen X sama dengan 3x kuadrat min 6x min 24 sama dengan 0. Kita bagi 3 saja, sederhanakan, jadi x kuadrat min 2x min 8 sama dengan 0. Difaktorkan jadi x min 4 x plus 2 sama dengan 0. Maka absis dari titik ekstrimnya adalah x sama dengan 4 dan x sama dengan min 2. Maka kita cari ini absisnya x-nya. Koordinatnya adalah berarti F4 pangkat 3 min 3 kali 4 kuadrat kali min 24 kali 4 plus 6 sama dengan, setelah dihitung hasilnya min 74. Kemudian F min 2 berarti min 2 pangkat 3 kali min 2 kemudian 24 kali min 2 plus 6, hasilnya ini adalah 34. Nah, maka titik ekstrimnya adalah 4,-74 dan negatif 2,34. Ini adalah hasilnya titik ekstrimnya. Jadi ada dua. Nya adalah bagian B, fungsi naik dan fungsi turun. Fungsi naik dan fungsi turun. Kalau dari gambar tadi ya, ini ibaratnya di 2, ini min 4. Nah, fungsi naik berarti ini naik, fungsi naik titik stasioner, kemudian fungsi turun naik lagi. Nah, ya, jadi naik ketika kurang dari min 4, turun ketika antara min 4 sampai 2, dan naik lebih besar dari 2. Jadi kalau dari gambar disimpulkan fungsi naik X lebih besar dari min 4 dan X lebih dari 2.
naik. Kalau turun, maka X antara min 4 sampai 2. Itu kalau dari gambar. Nah, kalau dengan aljabar, dengan fungsi turunan, maka naik jika F aksen X lebih besar 0. Nah, tadi berarti di sini X kuadrat min 2X min 8 lebih besar 0. Nah, jadi X min 4 X plus 2 lebih besar 0. Nah, didapat jadi X, cara cepat aja. Kalau cara cepat yang besar 4 ini mengikuti. Oh maaf, terbalik ya, terbalik. Oh terbalik, ini terbalik, harusnya min 2 4 ya, salah, terbalik, maaf, terbalik. Di sini Bapak tadi mencatatnya X nya 4, X nya min 2, jadi min 2 dulu. X kurang, salah ini ya, kurang dari min 2 dan X lebih besar 4. Nah, diralat ya, turun min 2 sampai 4. Nah, itu ralat. Nah, jadi kesininya yang besar tetap, berarti X lebih besar 4, X kurang dari min 2, naik ya, sama ya. Nah, kalau turun, syaratnya F aksen X kurang dari 0. Berarti selain ini ya, langsung aja ke sini ya, X 4 dan X min 2 tandanya turun, yang besar tetap. Nah, yang kecil sebaliknya. Kalau disimpulkan, ini disimpulkan sedikit, jadi yang untuk turun X lebih besar min 2 kurang dari 4. Nah, itulah penjelasan dari fungsi naik dan fungsi turun. Nah, sekarang yang C, titik belok. Di atas sajalah. Sekarang titik belok. Kalau dengan aljabar Y, bukan Y, syaratnya adalah titik belok, syarat turunan kedua sama dengan 0. Nah, berarti di sini adalah diturunkan aja tadi, turunan pertamanya 3x kuadrat min 6x min 24, maka turunan keduanya 6x min 6 sama dengan 0 sebagai absis titik belok, absis titik belok. Nah, berarti 6x min 6 sama dengan 0, berarti x nya 1. Nah, maka sekarang tinggal koordinatnya, berarti F 1 sama dengan yang ini, berarti di sini adalah 1 pangkat 3 min 3 kali 1 min 24 kali 1 plus 6 sama dengan berapa? 1 min 3 min 2
min 26, min 20. Nah, berarti kesimpulannya titik beloknya adalah 1, min 20. Ini titik belok. Ya. Baiklah, kita simpulkan. Berarti gambarnya ibaratnya adalah begini. Ini titik ekstrim yang sebelah sini tadi min 2,34. Ini adalah min 74. Nah, kalau yang sini adalah 4, min 74. Kalau titik belok, nah di tengah-tengah sebetulnya ini 1, min 20. Nah, jadi ini adalah sebagai titik maksimal relatif, ini adalah titik belok, ini adalah titik minimum relatif. Fungsi naik sampai min 2, fungsi turun min 2 sampai 4, dan fungsi naik kembali lebih dari 4. Nah, gitu, ya. Itulah contoh dari penyelesaian untuk menentukan titik ekstrim, titik belok, fungsi naik, dan fungsi turun. Ya, silahkan dikerjakan latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.